Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Semua honorer pada tahun 2024 ini diproyeksikan akan mendapatkan nomor induk P3K 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas pun telah menyebutkan bahwa non-ASN itu akan segera diangkat menjadi ASN P3K full-time dan P3K part-time. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas telah mengumumkan bahwa para tenaga honorer, khususnya yang telah terdata di dalam database BKN, tahun 2024 ini akan segera memperoleh nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk P3K. Hal ini mengikuti ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang telah disahkan pada bulan Oktober akhir tahun 2023 yang lalu, di mana undang-undang tentang ASN yang menggantikan dan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara telah menegaskan dan mengamanahkan bahwa pengangkatan honorer pada tahun ini itu bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Jadi maksimal penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada tahun 2024 ini maksimal dilakukan pada bulan Desember tahun 2024. Menteri Anas pun menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer pada tahun ini. Hal itu juga sudah sesuai dengan mandat pasal 66 dari Undang-Undang ASN yang menetapkan batas waktu hingga dengan tanggal 31 Desember tahun 2024. Jadi di Undang-Undang ASN memang telah ditegaskan bahwa penanganan dan penyelesaian persoalan honorer itu akan dilakukan hingga dengan batas waktu 31 Desember tahun 2024. Langkah awal dalam penyelesaian masalah honorer ini dimulai dengan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan P3K tahun 2024 dengan alokasi formasi yang terbanyak selama kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, di mana formasi pada tahun ini akan disiapkan sekitar 2,3 juta formasi. Jadi angka ini begitu besar, ya, 2,3 juta formasi ini itu terbagi dari formasi CPNS dan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari total formasi tersebut, setidaknya sebanyak 1,6 juta dialokasikan untuk P3K di instansi pusat dan daerah. 1,6 juta ini 100% formasinya memang disiapkan untuk para tenaga honorer agar bisa terakomodir diangkat menjadi ASN P3K. Menteri Anas pun menyatakan bahwa pemerintah telah menyediakan formasi khusus bagi honorer dengan kuota 100% untuk P3K. Proses seleksi P3K tahun 2024 ini sendiri akan melibatkan beberapa mekanisme, diantaranya adalah pemberian formasi khusus bagi honorer. Honorer yang telah memenuhi syarat akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sementara yang tidak memenuhi syarat akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi rekan-rekan, dari apa yang dikatakan oleh Menpan RB dalam berbagai kesempatan, memang pada tahun 2024 ini khususnya bagi honorer yang telah terdata di dalam database BKN, nampaknya akan segera diangkat menjadi P3K. P3K penuh waktu khusus bagi daerah yang memiliki kebutuhan formasi maupun kebutuhan anggaran. Dan apabila daerah yang tidak memiliki kebutuhan dan tidak memiliki kemampuan anggaran, maka kemungkinan besar para tenaga honorernya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi persoalan P3K paruh waktu ini bukan lagi persoalan terkait dengan jabatannya, akan tetapi lebih kepada kebutuhan dan ketersediaan formasi oleh pemerintah daerah. Karena kemarin-kemarin ada yang mengatakan bahwa P3K paruh waktu ini hanya untuk jabatan-jabatan tertentu, misalnya saja untuk cleaning service, satpam dan security, pramuniaga dan sejenisnya. Nah,
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menpan RB di berbagai kesempatan, P3K per waktu ini untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer dengan seluruh jabatan, terutama bagi honorer yang tidak mendapatkan alokasi formasi sesuai dengan yang disiapkan oleh instansi pemerintah daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bersama bahwa meskipun sampai dengan saat ini petunjuk teknis dan aturan turunan dari Undang-Undang ASN tentang pengangkatan honorer menjadi P3K ini belum juga dikeluarkan, namun dari beberapa pernyataan dapat disimpulkan bahwa memang yang akan diangkat menjadi P3K pada tahun ini untuk sementara diprioritaskan bagi honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Nah, database Badan Kepegawaian Negara ini tentu merupakan honorer yang memiliki masa jabatan 2 tahun ke atas atau masa kerja 2 tahun ke atas. Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa pada saat pendataan yang dilakukan di akhir 2022 yang lalu, pendataan itu hanya mengakomodir para honorer yang memiliki masa kerja 1 tahun ke atas. Jadi, jika di tahun 2024 ini diestimasikan honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024 adalah honorer yang memiliki masa kerja 2 tahun ke atas. Lalu bagaimana dengan honorer yang tidak terdata di dalam database BKN? Dari beberapa pernyataan Menpan RB disebutkan bahwa pemerintah nantinya akan mencarikan solusi terkait dengan mereka yang tidak terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Tentu pemerintah juga tetap mencarikan solusi, apakah nanti solusi pengangkatan atau seperti apa. Ini yang belum diketahui oleh karena memang nantinya akan diatur di dalam peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ASN yang terbaru. Nah, rekan-rekan sekalian, mereka yang diangkat P3K full time maupun P3K per waktu harus memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kinerja yang sesuai. Menteri Anas juga menyebutkan bahwa akan ada kebijakan mekanisme seleksi khusus untuk P3K per waktu dan P3K per waktu yang akan diatur melalui peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi terkait dengan mekanisme pengangkatan nantinya akan diatur di dalam Permen Pan RB petunjuk teknis pengangkatan honorer menjadi ASN pada tahun 2024 ini. Perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang telah berkepanjangan. Demikian video kali ini. Jika ada tanggapan, saran, dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.